menurut Imam Ghazali, di dunia ini selain ilmu agama yang penting diketahui, dipelajari, itu adalah ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Karena kalau kita sakit, kalau kita badan tidak sehat, atau kita pengen sehat, itu jalannya adalah mengetahui ilmu kesehatan. Wajib. Bapak demam, sakit, pengen sembuh, maka kemudian harus berobat. Karena saking pentingnya ilmu kedokteran ini, maka berkembanglah ilmu kedokteran ini sampai sekarang. Dulu belum ada istilahnya perkembangan kedokteran itu yang pakai ring jantung, yang bisa mencangkuk ginjal dan lain sebagainya, Pak. Itu belum ada. Tapi berkembangnya ilmu kedokteran akhirnya bisa sampai sekarang. Bahkan ganti mata aja bisa, Pak. Hebatnya saat ini, Pak. Tapi hadirin, sepenting-pentingnya ilmu kedokteran, masih jauh lebih penting ilmu syariah, Pak. Sepenting-pentingnya ilmu kedokteran, itu jauh lebih penting ilmu syariah untuk diketahui, Pak. Sampai dikatakan begitu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa hadirin? Karena kalau ilmu kedokteran itu yang pertama sebagian orang saja yang tahu, kemudian yang lain nggak tahu, itu sudah mencukupi. Satu kampung ada satu dokter itu sudah cukup, Pak. Satu kampung atau satu wilayah gitu ada 2 dokter, 3 dokter, cukup. Tapi kalau ilmu syariah wajib diketahui setiap insan individu. Itu bedanya di situ, Pak. Setiap orang yang mau sholat, pengen sholatnya benar, wajib mengetahuinya tentang ilmu sholat. Ini saking pentingnya ilmu syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru kita semua, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya, yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita doakan saudara-saudara kita di Palestina dengan membaca berbagai macam ayat sebagai wasilah, sebagai lantaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong perjuangan mereka, melindungi mereka, dan kemudian memberikan kemenangan kepada
pihak-pihak yang membantu Palestina, dan semoga Palestina segera merdeka. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amin ya Allah. Kami mohon pertolongan kepadamu, tolonglah saudara kami di Palestina dan pihak-pihak yang membantu perjuangan Palestina. Lindungilah mereka ya Allah, selamatkanlah mereka dan merdekakanlah mereka, berikanlah kemenangan kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali membahas hal yang berkaitan dengan ilmu sebagai bab pertama dari sekian banyak bab yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ilmu itu sendiri hadirin merupakan satu perkara yang pokok dan wajib dalam membangun perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau saya umpamakan, ilmu itu merupakan pondasi dan tulang yang ada dalam sebuah bangunan. Karena hadirin, perilaku taat yang dilakukan oleh seorang salik atau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu akan terus lurus, benar, dan puncaknya nanti pada saat kematian kelak itu rambu-rambunya, pembimbingnya adalah ilmu. Kalau tidak paham terhadap ilmu syar'i ini hadirin, maka naudzubillah min dzalik, kita tentu akan keliru di dalam memahami apa yang dibahas atau apa yang ada di dalam agama. Nah ini hadirin, makanya kalau ada orang yang mengatakan kita tidak perlu ilmu di dalam taat, keliru besar. Ibadah tanpa ilmu bisa tersesat. Nah hadirin, ini pentingnya ilmu. Pondasinya kuat, tulang-tulangnya kuat, maka dibangun apapun bentuk inovasi di atasnya, itu dia tetap akan kuat. Tapi meskipun dengan ornamen sedemikian banyak, kalau pondasinya lemah, tulang-tulangnya lemah, maka robohlah atau mudah roboh bangunan tersebut. Inilah pentingnya ilmu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ilmu di sini yang dimaksud adalah ilmu syariah. Dan ilmu syariah ini penting sekali diketahui oleh setiap insan individu. Bahkan mohon maaf ini Pak, perbandingan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, ilmu cabang-cabang ilmu di dunia ini selain ilmu agama atau ilmu syariah, yang paling penting bagi hidup manusia itu adalah ilmu apa Pak? Selain ilmu agama, yang paling penting lagi di dunia itu ilmu apa Pak? Kalau menurut Imam Ghazali, di dunia ini selain ilmu agama yang penting diketahui, dipelajari, itu adalah ilmu kedokteran, ilmu kesehatan.
Karena kalau kita sakit, kalau kita badan tidak sehat, atau kita pengen sehat, itu jalannya adalah mengetahui ilmu kesehatan. Wajib. Bapak demam, sakit, pengen sembuh, maka kemudian harus berobat. Karena saking pentingnya ilmu kedokteran ini, maka berkembanglah ilmu kedokteran ini sampai sekarang. Dulu belum ada apa ya istilahnya perkembangan kedokteran itu yang pakai ring jantung, yang bisa mencangkuk ginjal dan lain sebagainya, Pak. Itu belum ada. Tapi berkembangnya ilmu kedokteran ini bisa sampai sekarang. Bahkan ganti mata aja bisa, Pak. Hebatnya saat ini, Pak. Tapi hadirin, sepenting-pentingnya ilmu kedokteran, masih jauh lebih penting ilmu syariah, Pak. Sepenting-pentingnya ilmu kedokteran, itu jauh lebih penting ilmu syariah untuk diketahui, Pak. Sampai dikatakan begitu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa hadirin? Karena kalau ilmu kedokteran itu yang pertama sebagian orang saja yang tahu, kemudian yang lain nggak tahu, itu sudah mencukupi. Satu kampung ada satu dokter, itu sudah cukup, Pak. Satu kampung atau satu wilayah gitu ada 2 dokter, 3 dokter, cukup. Tapi kalau ilmu syariah wajib diketahui setiap insan individu, itu bedanya di situ, Pak. Setiap orang yang mau sholat, pengen sholatnya benar, wajib mengetahuinya tentang ilmu sholat. Ini saking pentingnya ilmu syariah. Yang kedua hadirin, ilmu syariah ini membimbing seseorang menuju keselamatan baik dunia sampai akhirat, baik tatkala dia sakit maupun tatkala dia sehat. Itu ilmu itu dibutuhkan terus, Pak. Saat sehat juga butuh ilmu syariah, saat sakit juga butuh ilmu syariah. Ini hebatnya ilmu syariah itu, kenapa pentingnya, urgensinya jauh melebihi kedokteran. Padahal tadi dikatakan cabang ilmu selain dari ilmu syariah yang terpenting adalah ilmu kedokteran. Tapi ternyata ilmu kedokteran dibandingkan ilmu syariah aja jauh lebih penting ilmu syariahnya. Karena kalau ilmu kedokteran ini hadirin, yang pertama satu orang saja mencukupi untuk beberapa wilayah. Tapi kalau ilmu syariah wajib diketahui oleh personal individu. Yang kedua hadirin, agar setiap insan manusia itu selamat hidupnya dari dunia sampai akhirat, baik tatkala sehat maupun dia sakit, itu setiap insan individu membutuhkan pengetahuan ilmu syariah. Saat sehat juga butuh ilmu syariah, saat sakit juga butuh ilmu syariah. Tapi kalau ilmu kedokteran hadirin, yang membutuhkan adalah orang yang sakit. Orang yang sehat butuh enggak? Butuh sebatas pengetahuan tentang masalah perilaku hidup sehat. Butuhnya cuma di situ. Kemudian yang ketiga hadirin, syariah ini hadirin satu-satunya jalan, Pak. Saya kunci di sini, Pak. Ilmu syariah itu satu-satunya jalan seorang manusia ketika dia ingin hidupnya itu selamat, bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat, yakinilah jalannya cuman ilmu syariah itu, Pak. Gak ada yang lain. Coba kita tengok pada saat ketika seseorang mempunyai profesi, apa coba, Pak? Misalkan profesi Anda seorang ASN, jenengan menjaga sholat berjamaah karena itu perintah agama, jenengan membayar zakat karena perintah agama, jenengan nggak mau korupsi karena itu perintah agama, nggak mau selingkuh dengan teman kantornya karena itu agama, larangannya. Kira-kira orang seperti ini sudah jujur, amanah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat nggak, Pak, hidupnya, Pak? Pasti selamat, Pak. Gak cuma Anda sebagai ASN, Anda sebagai karyawan swasta juga begitu.
Anda sebagai wirastwastawan juga begitu. Anda sebagai pedagang juga begitu. Pasti selamat. Korupsi nggak mau, ngurangin timbangan nggak mau, membohongi pembeli nggak mau. Jenengan sebagai pembeli berbohong kepada penjual juga nggak mau. Pasti hidupnya selamat. Karena Anda mengamalkan apa yang di dalam agama. Tapi kalau Anda melanggar itu, Anda itu sebagai orang yang pada saat sekarang itu menduduki tingkatan jabatan tertinggi sekalipun, suatu saat tergelincir, Pak. Suatu saat. Pasti itu, Pak. Anda korupsi misalkan, meskipun disembunyikan kayak apapun, tetap saja, Pak, mohon maaf, tergelincir, Pak. Kemudian, mohon maaf, naudzubillahi min dzalik, jenengan mempunyai perselingkuhan misalkan, disembunyikan kayak apapun, Pak, tetap terbongkar. Atau mohon maaf, dalam agama itu dilarang membuka aib orang lain, kan itu ya. Di dalam agama itu dilarang untuk menjelek-jelekkan orang lain. Hari ini, mohon maaf ini, Pak, karena ini dekat dengan pilkada ini biasanya terjadi. Saya betul-betul sensitif ini, Pak, penting nih. Ketika pada saat ada momen tertentu, kemudian Anda membuka aib orang lain, apalagi momen seperti ini sangat rentan sekali untuk membuka aibnya orang-orang yang memang tidak sama dengan kita. Hari ini mungkin jenengan membuka aibnya orang yang berseberangan dengan Anda, yang berbeda pilihan dengan Anda akan dielulukan oleh kelompok Anda. Tapi suatu saat ketika 5 tahun kemudian orang akan mencatat jenengan sebagai orang yang memang mempunyai tabiat buruk, suka membuka aib orang lain. Itu pasti, Pak. Nah, ini akhirnya celaka. Kenapa celaka? Karena tidak menjalankan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam koridor ilmu syariah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, inilah pentingnya ilmu syariah untuk dipelajari. Nah, lingkup ilmu syariah yang harus kita pelajari itu apa saja? Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan usul, dasar, pengetahuan tentang usul. Ini kalau nanti jangan pengen alim betul, Pak. Tapi karena nanti begini, Pak, untuk menjadi alim ulama itu fardu kifayah. Dalam satu kampung apabila ada satu orang saja yang menjadi alim ulama sudah cukup, Pak. Tapi kalau untuk yang menjadi amaliyah itu fardu ain, setiap orang harus mengetahui. Mohon ini paham betul, Pak, runtutannya agar nanti nggak silap. Yang pertama, tadi kita sudah paham betul bagaimana pentingnya, urgensinya ilmu syariah. Bahkan saking pentingnya ilmu syariah itu lebih penting daripada ilmu kedokteran, daripada ilmu ketabiban. Walaupun ilmu ketabiban itu penting sekalipun, Pak, sangat-sangat penting, tapi jauh lebih penting lagi ilmu syariah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ilmu syariah inilah satu-satunya jalan keselamatan hidup orang, kebahagiaan hidup seseorang dunia akhirat. Mau bahagia di kubur, mau bahagia di akhirat, mau bahagia di dunia, selamat dunia, selamat akhirat, harus wajib melalui ilmu ini, Pak. Taat kepada Allah tadi. Karena ini ilmu perilaku, Pak. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang apa saja yang mau dipelajari di dalam ilmu syariah ini, Pak? Yang pertama adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan usul. Usul itu dasar. Nah, ilmu yang berkaitan dengan usul itu apa saja, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah mempelajari Al-Quran. Yang pertama, Pak, baik itu huruf-hurufnya, cara membacanya, kemudian hadirin
tafsirnya atau ilmu tafsirnya. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ilmu syariah usul. Nah, dari sekian banyak di dalam Al-Qur'an ini, mungkin ini semua kan tingkatan-tingkatan juga, Pak. Tingkatan yang paling dasar sekali adalah kemampuan bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Itu baru kemampuan paling dasar. Maka kita andaikan tidak bisa sampai kemudian mempelajari tafsirnya, mengetahui ini, kalau jenengan hanya mengetahui sebatas terjemahan, Pak, hati-hati, bisa keliru, Pak. Asli bisa keliru. Berapa banyak ustadz-ustadz yang nampak, mohon maaf, minimnya ilmu pengetahuan agamanya, kemudian dia belajar lewat buku, belajar lewat terjemahan, akhirnya mengkafirkan, memusyrikan ulama-ulama besar, Pak. Contoh kasus, ini studi kasusnya, Pak. Hati-hati sekali ketemu dengan ustadz ini, Pak, yang tipe ini. Saya mengikuti di media sosial itu sampai geleng-geleng, Pak. Jadi kata beliau, sholawat nariyah ini kan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi tanhalu bihil uqadu. Kalimat di situ ada bihi, tanhalu, lepaskanlah, bihi dengan sholawat, uqadu ikatan. Jadi kalimat itu dimaknai meminta kepada Nabi untuk melepaskan ikatan-ikatan belenggu-belenggu hidup ini dengan adanya kalimat bihi tadi, Pak. Padahal kalau terjemahannya memang seperti itu, lepaskanlah wahai Nabi ikatan-ikatan ini, kan gitu. Kemudian tanhalu bil qadu watang fariju bihil kurobu, longgarkanlah kesempitan-sempitan ini kepadanya, kan gitu kan. Ada kalimat bihi itu, Pak. Itu dimaknai kemudian bihi itu kepada Nabi. Padahal hadirin, dalam ilmu nahwu, huruf ba yang kemudian diharokati kasroh bihi, bi itu maknanya macam-macam, Pak. Bi ketika bersambung dengan lafal Allah, kemudian huruf akhirnya dikasrohkan menjadi billahi, maka itu menjadi huruf qasam, sumpah. Maknanya demi Allah. Itu huruf ba yang pertama sebagai huruf qasam. Kemudian huruf ba yang bermakna ma'iyah, kebersamaan. Misalkan Amrun bi Zaidin yadkhulu nani ilal masjid, misalnya. Amar dengan Zaid masuk ke masjid. Dengan di situ itu walaupun dengan memakai kata bi, artinya adalah ma'iyah, bersama. Yang kedua, yang ketiga ada bi yang bermakna sababiyah. Kemudian ada juga bi yang bermakna ila, ke. Bahkan ada bi yang bermakna dzarofiyah. Misalkan bilaili, di dalam malam, bukan dengan malam, bersama malam, enggak, Pak. Ini huruf bi. Maka kalau orang belajar ilmu nahwu syarafnya matang, dia tidak akan mungkin menyalahkan, memusyrikan orang yang membaca sholawat nariyah. Karena huruf ba di situ bermakna bahasa babiyah. Nah, sampai tingkatan ini harus mau nggak mau belajar ilmu nahwu syaraf. Nah, kita tahap awal ini hadirin, paling tidak di dalam Al-Qur'an kita belajar sampai bisa membaca Al-Qur'an, paling tidak. Kemudian yang kedua, usul ini, Pak, hadis. Ini sudah pernah saya terangkan. Ada hadis, ada tafsir hadis, ada ilmu hadis. Untuk hadis-hadis yang ahkam, hadirin, ini kita memang wajib berguru yang hukum. Karena ada tafsir bil hadis, ada tafsir hadis bil hadis, ada tafsir hadis itu ditafsirkan dengan hadis lain, ada, Pak. Kemudian bahkan hadis sahih saja ada sahih mal ghair.
ini kurang sahih hadis ini sebenarnya, tapi disahihkan, dikuatkan dengan hadis lain, akhirnya menjadi hadis yang sahih. Nah hadirin, itu untuk ilmu ahkam. Yang kedua, hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah. Nah kalau dengan fadilah, ini Bapak membaca sendiri saja Pak, bisa dan boleh diamalkan. Contoh apa? Kitab-kitab yang menjadi rujukan, kitab-kitab atau dalil-dalil fadilah, keutamaan. Kalau jamaah tabligh memakai kitab fadilah amal, itu jenengan baca saja Pak, nggak usah ditafsirkan, baca saja di situ, boleh. Kitab Riyadhus Shalihin, jenengan baca saja di situ Pak, terjemahannya baca, kemudian Anda amalkan, boleh, karena berkaitan dengan kitab fadilah. Kitab Lubabul Hadis, itu hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan, silahkan. Tapi kalau Arba'in Nawawi itu agak dalam, maka Anda nanti wajib mempelajari ilmu tafsirnya Pak. Kemudian yang ketiga adalah ijma. Ini yang berkaitan dengan usul Al-Quran, hadis, ijma, kesepakatan para alim ulama. Yang keempat, kias. Kias ini standarisasi hukum. Maka hadirin, kalau Anda tidak mengetahui ini semua, mohon maaf, cukup jenengan pahami, amalkan yang ada. Jangan menyalahkan yang lain sebab keterbatasan pengetahuan Anda Pak. Mohon maaf ini. Contoh misalkan, makanya saya menyambut baik sekali ketika Kemenak melakukan rapat isbat tentang jatuhnya kapan 1 Ramadan, kemudian ijma'nya, sidang isbatnya, karena nanti ada ijma' di situ, tertutup Pak. Wah itu sangat bagus. Karena kalau terbuka, yang nggak ngerti itu kadang ngomongnya Masya Allah, itu di Mekah sudah kayak gini, di sini kok belum, di Malaysia sudah, di sini kok belum. Cara mengambilnya bukan kayak gitu. Bahkan ada yang ngomong, apa Indonesia nggak mampu membeli teropong yang bisa melihat bulan? Bukan itu juga Pak. Sudut pandang ilmiah di dalam memutuskan sidang isbat itu. Maka lebih bagus kemampuan kita sadari. Kalau tidak ada kemampuan ke situ ya cukup. Karena mohon maaf Pak, saya kadang geleng kepala gitu. Kok nggak habis pikir sekarang ini? Ulama-ulama sekarang ini hadirin, mohon maaf, dicaci maki oleh umatnya sendiri ketika tidak sesuai dengan selera umatnya itu loh Pak. Kadang seperti itu. Pilpres, ulama ini membela yang ini. Kemudian umat yang di sini menghajar habis. Ulama mata duitan lah, ulama ini, sudah tidak memakai panggilan lagi Ustadz, Kiai, enggak, dia ajar habis, sehingga ingin dijatuhkan pamornya, akan pengikutnya nggak ikut lagi. Yang ini begitu juga, begitu beda ini, jatuhkan habis. Kenapa umatnya malah membenci seperti itu? Begitu pilpres selesai Pak, mohon maaf, politikus sudah duduk bareng lagi Pak, buat kesepakatan baru lagi. Kita yang menghujat-hujat Pak, masih mendapat dosa dari hujatan-hujatan itu. Ini agar kita terbuka pandangan kita. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkaitan dengan ilmu usul. Kemudian naik ilmu furu'. Ilmu furu' ini sudah mulai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perbedaan di antara mufassirin, ulama-ulama. Ada ulama, disitulah kemudian muncul ulama madzhab. Mohon maaf, ulama mutlak, mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu istimbatnya mengambil dasar hukumnya itu dari Al-Quran dan Al-Hadis langsung Pak. Saya ulangi Pak ya. Era setelah Rasulullah SAW, kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, di antara dua proses zaman itu Pak, muncul ulama-ulama mujtahid mutlak yang mereka beristimbat, mengambil dalil, mengambil dasar hukum langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis, gak butuh tafsir. Itulah zamannya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam
siapa? Hanafi, Imam Hambali, ada tambah lagi Imam Ahmad. Ini hadirin zaman mujtahid mutlak. Setelah itu muncul mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab itu mereka beristimbat, mengambil hukum dari dasar kaul, perkataan, tafsirnya dari hadis ini yang dilakukan oleh mujtahid mutlak tadi, Pak. Maka muncullah ulama-ulama mujtahid mazhab. Imam Nawawi, Imam Kofal, Imam Romli, Imam Sam'ani, itu muncul setelah Imam mujtahid mutlak, termasuk Imam Bukhari. Maka jangan jenengan kemudian ragu-ragu kalau ada yang mengatakan begini, Imam Syafi'i satu-satunya kitab hadis yang disepakati kesohihannya adalah kitab Imam Bukhari. Imam Syafi'i satu pun tidak ada mengambil rujukan kepada kitab Imam Bukhari. Ya jelas gak ngambil, bang. Imam Bukhari saja mazhabnya Imam Syafi'i kok, Pak. Dan setelah itu kemudian ada Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mazhabnya Imam Syafi'i, fikihnya, tauhidnya Imam Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Bayangkan, Pak, orang yang sealim itu semua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bermadzhab. Nah, kita ini, Pak, yang hadis rukuk saja belum ngerti hadisnya, yang ketika sholat kita harus menunjukkan jari ketika membaca 2 kalimat syahadat, itu pun hadisnya kita belum jumpa, sudah pulang ngomong kita ini akan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ya kan, kacau kan gitu. Ini posisi kita di sini. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini generasi mujtahid madzhab. Inilah zaman furu'. Kalau terjadi perbedaan pendapat, jangan merasa benar, jangan merasa paling benar, Pak. Merasa benar boleh, agar kita yakin ada bertanggung jawab, tapi merasa paling benar menyalahkan pihak yang lain jangan, betul-betul jangan. Contoh hadirin, sholat qobliyah Jum'ah, ini terjadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan ada, ya monggo silahkan. Ada yang mengatakan tidak ada, monggo silahkan. Yang penting jenengan mau mengamalkan yang mana? Saya mau mengamalkan yang ada, Pak Ustadz. Siap. Siapa yang ngajarkan? Guru ngaji saya dulu di kampung. Oke. Lanjut, nanti guru kampung itu bertanggung jawab seluruh terus, Pak. Kemudian Anda ngomong, saya nggak akan mengamalkan. Loh, kenapa? Saya dulu diajarkan guru saya nggak ada kok, Pak. Ya sudah, monggo, karena memang itu furu'. Ikhtilaf, perbedaan pendapat yang sampai kapanpun dipaksakan nggak bisa. Kunut juga begitu, Pak. Itu furu'. Maka ketika membahas furu' seperti ini, kita jangan fanatik dengan apa yang menjadi klausul yang kita pegang. Kalau tidak, nanti menyalahkan orang, bahkan mengkafirkan orang lain. Kayak sholawat nariyah kasusnya tadi, Pak. Karena keterbatasan daripada orang yang menyatakan, yang mengatakan itu, hadirin, maka kemudian dia ini akhirnya mengkafirkan orang yang membaca sholawat nariyah. Dia kafirkan berapa juta orang, Pak. Padahal mengkafirkan satu orang saja tanggungannya luar biasa. Dia menyekutukan, memusyrikan semua orang. Ini bahaya. Nah, ini hadirin furu'. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah al-muqaddimah. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu pengantar. Nah, ilmu pengantar ini penting dipelajari. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini memang mau belajar secara mendalam nggak? Kalau tidak terlalu mendalam, nggak usah pelajari. Anda tinggal mendengarkan, karena butuh pengetahuan, butuh waktu, pengorbanan yang ekstra ini, Pak. Kalau memang Anda mau menjadi ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengantar atau pembukaan atau pembuka mukadimah ini, Pak, adalah nahwu, sorof. Ini ilmu grammar, Pak. Jadi yang membahas tata letak sebuah kalimat itu nahwu, Pak. Ini sebagai subjek, sebagai predikat, cara membacanya kayak gini, itu nahwu. Kalau sorof, ini mengkaji harokat sebelum akhir, huruf akhir dari kalimat itu. Misalkan, Pak,
istighfaro. Ro itu dibahas di ilmu nahwu. Tapi istighfar sampai huruf fa itu dibahas di dalam ilmu sorof. Itu ada. Meskipun ghafaro sama-sama bermakna maaf, tapi kalau sudah berpindah menjadi istighfaro, maka beda lagi nanti maknanya. Itu ilmu sorof. Ada di dalam tata bahasa. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah nahwu sorof naik ke balaghah. Ilmu balaghah ini sudah membahas tentang syair. Ketika kita membahas ilmu balaghah, kita akan menemukan betapa dahsyatnya Al-Qur'an itu, Pak. Luar biasa. Kalau kita tidak masuk dalam ilmu balaghah, maka kita kemudian ya udahlah biasa saja, apalagi cuma membaca terjemahan. Nampaknya biasa. Tapi kalau Bapak nanti masuk kepada ilmu balaghah, nyaris jenengan akan mengatakan nggak mungkin ini dibuat manusia, karena manusia nggak mungkin bisa membuat sesempurna ini, Pak. Itu di dalam Al-Quran itu, Pak. Itu diketahui kalau Anda punya ilmunya untuk melihat daripada kandungan ini, Pak. Ilmu balaghah, ilmu syair. Kemudian setelah ilmu balaghah, ilmu syair dan lain sebagainya, naik. Ini ilmu mantek. Ilmu mantek ini ilmu logika. Nah, ini gandengannya nanti untuk mengolah ilmu filsafat. Ilmu tentang mempelajari otak, untuk menyimpulkan dan lain sebagainya. Kalau ingin mengolah pikiran tanpa melalui ilmu mantek, biasanya jatuh kepada ilmu cocokologi. Nah, ini bahaya nih. Kalau sudah terpengaruh ilmu cocokologi nih, Pak. Dicocok-cocokkan pokoknya cocok gitu loh. Gadok-gadok entuk. Nah, ini Pak, bahaya ini. Gitu. Contoh misalkan bid'ah itu perkara yang diada-adakan, ya kan? Contoh nih Pak, bid'ah perkara-perkara yang diada-adakan. Kita ulangi, perkara yang tidak ada zaman Rasulullah namanya perkara bid'ah. Perkara bid'ah adalah perkara yang diada-adakan. Perkara yang diada-adakan itu ditolak dan tersesat. Perkara yang ditolak dan tersesat masuk neraka. Nah, ini klausulnya. Hukumnya, konsepnya. Zaman Rasulullah nggak ada perayaan tahun baru. Zaman Rasulullah tidak ada trompet di tahun baru. Kesimpulannya, merayakan tahun baru dengan meniup trompet itu perkara yang diadakan. Berarti meniup trompet dan merayakan tahun baru masuk neraka. Wah, kok begitu mudahnya? Ini ilmu cocokologi, Pak. Ini salah seperti ini konsepnya. Nggak seperti itu. Nanti kalau dibahas lagi, ini yang mohon maaf yang mengharamkan trompet ini, Pak. Ada yang mengatakan yang disebut bid'ah itu adalah perkara yang memang di dalam agama. Kalau perkara yang nggak ada agama, itu bukan bid'ah. Contoh, mobil. Perkara yang dalam ibadah yang diadakan itu bid'ah. Kalau nggak ada dalam ibadah, maka tidak termasuk dalam pembahas ini. Contoh mobil, oke, sepakat. Itu bukan termasuk bid'ah yang dilarang, dan itu bukan bid'ah karena bukan ibadah. Oke. Apalagi mobil, oke. Apalagi HP, oke. Itu bukan termasuk bid'ah karena tidak termasuk ibadah. Kemudian ada orang meniup trompet tahun baru, geger Pak, menyerupai Yahudi lah, bid'ah lah, inilah itulah, langsung muncul mantasabah qauman fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia bagian dari itu. Wah, langsung hadis cocokologinya muncul untuk mencocok-cocokkan. Pertanyaannya, meniup trompet itu ibadah atau bukan? Kan bukan ibadah. Berarti kan nggak ada pembahasan di situ karena bukan ibadah. Yang nggak bisa itu kan serupa dengan Yahudi. Oke. Memakai jas, memakai sepatu pantofel, memakai dasi, itu mantasabah juga. Ya nggak bisa juga. Nah, kacau lagi nanti Pak. Itu namanya ilmu cocokologi. Akan terus didebat. Tapi kalau melalui ilmu mantek yang pas, ketemu nanti Pak. Nah, ini adalah ilmu muqaddimah. Makanya kalau kita tidak membahas atau belum pernah belajar ilmu mantek, hati-hati tentang pembahasan ini Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang keempat adalah al-mutamimah.
ilmu yang dianggap penting sebagai pelengkapnya. Misalkan apa Pak? Ya tadi, di awal tadi Pak, seandainya kita tidak bisa sampai mempelajari tafsirnya, mempelajari isinya, paling tidak kita bisa membaca Al-Qur'annya Pak, itu sudah paling tidak, batas minimal. Kalau membaca Al-Qur'an aja nggak bisa, naudzubillah min dzalik Pak, hidup jenengan, aduh mohon maaf Pak, malang sekali gitu loh Pak. Sebagai seorang muslim membaca Al-Qur'an saya nggak bisa, wah malang sekali jenengan Pak. Loh kenapa? Karena hadirin, di alam kubur itu yang menjadi teman kita itu qiraat Al-Qur'an. Di mahsyar yang kita harap syafaatnya itu adalah Al-Qur'an. Kemudian hadirin, Al-Qur'an juga akan menjadi pembeban berat dalam mizan. Ini yang luar biasa. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong kita betul-betul perhatikan. Kalau sudah tua belum bisa baca, nggak masalah, segera cari ustadz. 2 bulan full minta dibimbing baca Al-Quran, insya Allah putus Pak, 2 bulan jenengan bisa baca Al-Quran. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang ketika kita sudah mengetahui betapa luasnya kaidah ilmu, nah kita sekarang ukur diri. Kira-kira kita ini posisinya sebelah mana Pak? Pak Ustadz, ternyata setelah dijelaskan seperti itu, kami ini Pak, baru di kulitnya saja belum nyampe. Kalau Bapak sudah mulai menyadari itu hadirin, berarti kajian kita masuk Pak, masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, jenengan muncul ghiroh, semangat belajar. Kalau begitu Pak Ustadz, saya jadi pengen terus belajar. Masuk lagi. Yang repot kalau jenengan menyerah, sebanyak itu gimana bisa mengetahuinya Pak Ustadz? Udahlah, saya kayak gini aja cukup. Wah itu sudah Pak, itu jenengan kalau malah timbul kayak gitu, terdampak efek negatif itu Pak dari pembahasan kita. Jangan, justru begitu belum mengetahui, karena saking banyaknya muncul kesemangatan untuk belajar mengetahui sampai habis umur kita. Walaupun nanti berapa yang kita dapatkan, berapa yang kita bisa kumpulkan ilmu itu, terserah Allah Subhanahu wa taala Pak. Kita tidak bisa mengukur berapa yang akan kita dapatkan. Jangankan itu Pak, sama-sama duduk kayak gini ini aja, yang bisa ditangkap dan dibawa balik oleh masing-masing pribadi beda-beda Pak. Karena itu memang Allah sedang membagi ilmu itu sampai seperti itu. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ilmu. Insya Allah ke depan atau pekan depan kita sudah membahas, tinggalkan dulu ilmu Pak. Kalau kita membahas di ilmu ini terus, rasa-rasanya kok kita ini Pak Ustadz bodoh sekali, nggak ngerti apa-apa. Ya memang harus seperti itu Pak. Sehingga rasa tolak kita, rasa keinginan kita untuk terus belajar muncul dan akan muncul terus. Sehingga kita tidak pernah puas dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Sudah sering saya sampaikan, naiknya pengetahuan ilmu agama itu hadirin, kita tidak terasa sedikit, tiba-tiba kita nanti dan kita terus akan merasa lebih bodoh dan lebih bodoh lagi. Nah semoga hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, yang kami sampaikan ada manfaatnya dunia akhirat. Mari kita tutup dengan doa kifar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.